Assalamualaikum Ibu, saya perawat Wanda Verolita. Saya berjaga di ruang asoka ini yang akan merawat Ibu pada pukul 7 sampai jam 14 sore nanti. Sebelumnya Ibu, nama Ibu siapa? Mutiah Arafah. Ibu sukanya dipanggil apa? Mutiah. Ya, dengan Ibu dulu ya. Bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Apakah masih ada rasa kesal atau marah, Bu? Kalau rasa marah sudah tidak, cuma sedikit masih ada rasa kesal. Masih ada rasa kasalnya, Bu ya. Baik. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang Ibu kurang lebih sekitar 10 menit? Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Nah, untuk berbincang-bincang ini bagaimana kalau kita mencari lokasinya Ibu? Ibu sukanya di mana? Di taman di ayunan sus. Di taman ya, Bu ya? Ya, kita kesana aja ya, Bu ya. Iya. Baik Ibu, boleh Ibu ceritakan bagaimana Ibu marah? Apa yang menjadi faktor penyebab Ibu marah? Udah berapa kali Ibu marah? Dan bagaimana cara Ibu mengontrol emosi Ibu? Jadi waktu itu saya lagi di daerah rumah. Ya, Anak saya lagi main di ruang keluarga sus. Saya sudah berulang kali ngomong sama anak saya untuk membereskan mainannya. Karena kan saya repot juga ngurus rumah, tapi nggak didengerin. Sudah saya ngomong kan sekali, tapi tidak didengerin lagi 2 kali 3 kali. Saya emosi sus. Jadi setelah saya emosi, akhirnya saya pukul anak saya sus. Saya pukul, saya cubit sampai dia nangis, minta ampun. Saking keselnya saya tadi juga, saya sempat melempar piring ke arah pintu. berarti ada 2 penyebab Ibu marah ya. Yang pertama Ibu merasa lelah dan anaknya juga susah diatur karena kurang dengerin omongan Ibu akibat berantakan ya rumahnya ya Bu ya. Karena tidak berberes-beres setelah main. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Ibu saat Ibu marah, apakah mata melotot, rahang tertutup rapat, dada berdebar-debar, dan tangan Ibu mengepal? Ya sus, saat saya emosi, saya marah sama anak saya kesel kan, jadi saya kepal kalau saya marahin dia sambil melotot dan sedikit nada tinggi sih. Iya baik Ibu. Untuk upaya yang sudah Ibu lakukan, apakah udah ada Ibu? Belum sus. Belum ada ya. Susah sekali untuk mengatasi emosi saya. Baik, berarti Ibu susah mengatasi emosinya kalau marah tangannya mengepal, melotot, dan jantung berdebar-debar ya Bu ya. Iya. Yang Ibu lakukan kepada anak Ibu seperti membanting piring ya tadi ya. Terus juga memukul, mencubit ya Ibu ya. Baik, apakah dengan cara itu Ibu bisa baik Ibu sudah saya sebutkan tadi bagaimana? Apakah dengan cara itu mainan dan anak Ibu bisa mengerti? Tentu tidak ya Bu ya. Banyak hal yang dapat merugikan seperti piring menjadi pecah, anak Ibu takut kepada Ibu ya Bu ya. Nah, untuk mengontrol marah ini kita sebenarnya bisa Bu. Bagaimana kalau saya ajarkan, apakah Ibu mau saya ajarkan bagaimana caranya mengontrol marah? Jadi marah Ibu ini tidak menimbulkan kerugian, baik itu dari untuk untuk diri Ibu sendiri, untuk anak Ibu dan orang lain di sekitar Ibu. Mau sus. Bersedia ya Bu ya? Ya, bersedia. Nah, Ibu ada beberapa cara untuk kita mengontrol marah kita, Bu. Ini cara ini kita ajarkan nanti. Baik Ibu, untuk latihannya ada beberapa cara. Di antaranya adalah latihan fisik, di mana latihan ini dapat mengontrol kemarahan Ibu dan dapat menyalurkan rasa marah yang Ibu alami tadi. Nah, untuk kegiatannya atau caranya bagaimana kalau kita belajar satu dulu, Bu? Boleh sus. Nah, baik Ibu ya, Ibu bersedia saya ajarkan satu dulu ya Bu ya. Untuk kedepannya kita akan belajar lagi cara berikutnya. Jadi begini Ibu, untuk mengontrol kemarahan Ibu, yang pertama kita lakukan jika Ibu sudah merasakan tanda-tanda Ibu ingin marah seperti yang Ibu sudah sebutkan tadi, mata melotot, dada berdebar-debar, napas juga cepat, terus tangan Ibu udah mengepal, silakan Ibu berdiri, lalu Ibu tarik
ibu tarik napas ibu melalui hidung, tarik, tahan sedikit, tahan sebentar, lalu ibu hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Bagaimana ibu? Yang pertama itu, ya ibu, saya ulangi ya bu ya. Pertama caranya itu ibu tegak, lalu ibu tarik napas melalui hidung perlahan, lalu tahan sebentar. Setelah itu ibu hembuskan melalui mulut juga dengan cara perlahan, seperti ibu mengeluarkan rasa marah ibu. Nah, bagaimana setelah saya kasih tahu ibu, kita contohin bersama-sama bu. Baik, ibu bersedia bu ya? Bersedia sus. Silakan ibu. Baik ibu, ayo coba kita praktekkan ya bu ya. Yang pertama ibu tarik napas dulu melalui hidung, tahan sebentar, bagus sekali. Lalu ibu keluarkan melalui mulut secara perlahan. Iya. Nah ini diulang selama 5 kali ya bu ya. Nah bagaimana kalau ibu lakukan sendiri tanpa aba-aba dari saya? Bisa? Bisa sus. Baik, yang pertama. Baik, bagus sekali ibu. Nah setelah melakukan teknik nafas dalam ini, bagaimana perasaan ibu bu? Baik, saya menjadi tahu bagaimana cara saya mengontrol marah saya ketika saya emosi dan saya kesal sus. Apakah perasaan ibu sekarang udah tenang atau ada rasa lega? Rasa lega ya sus. Lega ya. Baik ibu, ibu sudah berhasil melakukan ini. Nah, bagaimana kalau kita akan melakukan praktek latihan untuk mengontrol emosi ibu di pertemuan selanjutnya? Nah, baik ibu, setelah kita berbincang-bincang kurang lebih 10 menit ini, bagaimana? Apa yang ibu rasakan untuk mengontrol kemarahan ibu? Saya jadi lebih tahu mengenai cara mengontrol saya marah, saya emosi. Kemudian saya juga sudah merasa sedikit lega karena saya tahu apa yang harus saya lakukan ketika saya marah, kesal, dan emosi. Bagus sekali ibu. Jadi ibu marah ini ada 2 ya bu ya penyebabnya. Yang pertama karena ibu terlalu capek, pekerjaannya terlalu berat, dan juga melihat rumah yang berantakan tadi, sehingga ibu rasakan itu emosi, kesal, dan jadi ibu menimbulkan atau melakukan seperti memukul, membanting piring ya bu ya, dan mengakibatkan kerugian seperti anak ibu takut kepada ibu dan juga piring menjadi pecah gitu. Baik ibu, setelah kita berbincang-bincang ini, kalau saya tidak ada, silahkan jangan lupa ibu lakukan apa yang sudah kita lakukan tadi, napas dalam tadi ya bu ya. Iya sus. Ya, nanti saya akan buatkan jadwal bagaimana kalau ibu praktikkan sendiri. Latihan napas dalam ini dalam sehari itu cukup 5 kali aja. Bersedia bu ya? Nanti saya akan buatkan jadwal dan kita akan latihan untuk mengontrol marah selanjutnya atau berikutnya di minggu depan. Bagaimana ibu, bersedia? Bersedia sus. Bersedia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sus. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam sus. Perkenalkan, saya perawat Nisa. Saya perawat di rumah sakit ini. Saya di sini yang merawat saudari Ibu. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu siapa? Nama saya Wanda sus. Oh Wanda, Ibu Wanda. Boleh kita berbincang-bincang tentang masalah yang Ibu hadapi sekarang? Boleh sus. Boleh. Saya minta waktunya kurang lebih 15 menit. Ya. Apa bersedia? Sedih. Kita berbincang-bincang di sini saja, boleh Bu? Boleh. Boleh ya. Baik Bu, apakah ada masalah yang Ibu hadapi sebelumnya untuk menghadapi Ibu atau saudari Ibu sekarang? Dia tuh emosian sus, suka kekerasan, suka mukul, suka jewer anaknya, jambak anaknya. Oh, suka marah-marah gitu ya Bu Iya. ya? Atau apa saudari Ibu suka marah-marah nggak jelas atau emang anaknya yang bikin dia marah gitu Bu? Biasanya sih emang dari anaknya, Ya gitu, tapi Tapi keterlaluan sering- gitu Bu ya? tapi sering juga marah-marah sendiri. Ya, marah-marah sendiri. Baik Bu, saya akan coba jelaskan tentang marahnya saudari Ibu. Yang perlu diperhatikan yaitu Bu, marah itu adalah perasaan yang wajar
tapi bisa tidak disalurkan dengan benar akan membahayakan dirinya sendiri atau orang lain atau seperti anaknya tadi ya Bu ya, yang menyebabkan saudari ibu marah, ngamuk kalau dia merasa dia melihat anaknya itu berantakin terus ngeyel, jadi hobi nyubit anaknya gitu, tapi keterlaluan gitu ya. Itu artinya saudari ibu sedang marah. Biasanya setelah itu ia akan melampiaskannya dengan membanting-banting perabot rumah, mencubit anaknya sendiri tanpa ampun gitu. Terus kalau ada perubahan nggak setelah ibu merawatnya atau sebelumnya sama saudari ibu? Belum ada perubahan sih. Oh, makanya masih di sini ya Bu ya. Dia kalau misalnya kita bilangin jangan jewer, jangan itu, dia tuh jadi marah. Jadi kita takut. Tambah marah gitu dia, tambah emosi ya. Bila hal tersebut masih di emosin sama ibu tuh, ibu harus tetap tenang gitu, harus lemah lembut juga bicaranya, tetap tegas. Tapi kalau misalnya masih gitu, ibu apalagi yang ibu hadapin? Cara ibu untuk meredam emosi si ibu? Palingan didiamin aja sih. Didiamin aja gitu. Baik Bu ya, nanti sekarang saya ajarin ya Bu ya cara mengatasi saudari ibu. Misalnya lagi emosi, ibu juga harus sikapnya tenang, bicaranya lemah lembut, tegas, terus hindari saudari ibu dengan alat-alat yang memicu untuk dia melempar atau pegang pisau atau barang-barang gelas yang udah pecah atau gimana gitu ya Bu ya. Baik kan? Itu udah saya ajarin kepada saudari ibu tanda-tanda kemarahan itu muncul. Ibu bisa bantu saudari ibu dengan mengingatkan jadwal latihan cara mengontrol marahnya yang sudah dibuat secara fisik, verbal, spiritual, dan obat teratur. Kalau saudari ibu masih melakukan latihannya dengan baik, jangan lupa dipuji ya Bu ya. Bagaimana Bu perasa ibu setelah berbincang-bincang dengan saya? Ya Sus, saya sudah mengerti. Jadi kalau kita menghadapi dia harus dengan tenang kan Sus. Iya. Terus menjauhi dari benda yang berbahaya kan. Iya. Terus menjauhi anaknya dari dia juga kan Sus. Setelah itu coba ibu ingatkan jadwal yang telah dibuat untuk saudari ibu. Bagaimana kalau kita bertemu lagi 2 hari ke depan untuk latihan cara-cara yang telah kita bicarakan langsung kepada saudari ibu. Tempatnya di sini saja lagi ya Bu ya. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih ya Sus.